Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Awal. NIM saya 2202095021115. Saya dari kelas PT IKF Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem input-output. Yang pertama yaitu pengertian sistem input-output, dan yang kedua ada fungsi sistem input-output, dan yang ketiga ada pengertian modul input-output, dan yang terakhir teknik-teknik pengoperasian perangkat input-output. Nah, kita masuk di bagian pertama yaitu pengertian sistem input dan output. Sistem input dan output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem perangkat input-output merupakan sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data atau yang biasa disebut komputer. Nah, bagian kedua yaitu fungsi sistem input dan output. Secara sederhana, fungsi dari sistem input-output adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Perangkat eksternal input dan output. Untuk dapat berkomunikasi dengan komputer, maka kita memerlukan suatu perangkat yang bisa menjadi sarana komunikasi dengan komputer. Oleh karena itu, dibuatlah perangkat eksternal input dan output yang sering disebut perangkat periferal. Perangkat ini dihubungkan melalui suatu link yang disebut modul input dan output. Pengertian modul input dan output. Yang pertama ada control timing. Control timing ini berfungsi untuk mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang tersambung. Yang kedua ada CPU communication. CPU communication berfungsi untuk melakukan komunikasi antara CPU dengan modul input dan output yang melibatkan sejumlah tugas. Nah, yang ketiga device communication berfungsi untuk melakukan komunikasi ke perangkat periferal. Contohnya adalah melaporkan status. Data buffering berfungsi untuk mendapatkan penyesuaian kecepatan transfer data perangkat periferal dengan kecepatan transfer pada CPU. Yang kelima ada error detection. Error detection berfungsi untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada perangkat periferal ataupun sebaliknya, kemudian melaporkan kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir ada bagian terakhir yaitu teknik-teknik pengoperasian perangkat input-output. Programming input-output. Pada metode ini, pengendalian input-output dilakukan oleh program. Saat CPU mengeksekusi sebuah program yang memberikan perintah kepada input-output, maka secara otomatis CPU akan melakukan perintah tersebut sampai selesai. Ada 4 perintah yang akan ditangani oleh CPU yaitu control, test, route, and write. Interrupt driven. Metode ini memungkinkan CPU untuk melakukan multitasking sehingga tidak ada batas waktu untuk transfer data. Cara kerjanya yaitu CPU mengeluarkan perintah pada modul input-output. Kemudian perintah tersebut dijalankan. Apabila perintah tersebut memerlukan interupsi, maka CPU akan memberikan layanan interupsi. Direct Memory Access. Metode ini melibatkan CPU dan DMA. Prosesnya yaitu CPU akan menyerahkan kerja input-output kepada DMA atau bisa disebut Direct Memory Access. CPU hanya terlibat pada awal proses berupa pemerintahan lengkap pada DMA dan pada akhir prosesnya saja, agar proses CPU tidak terganggu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.